Abang nih Kristen ya, jadi di situ banyak apa ya perintah-perintah mengasihi gitu. Kalau di saya itu kan apa ya ada yang perangnya, ada yang gitu-gitu ngeri-ngeri lah di situ. Terus ya buahnya pertama itu buat saya apa ya bingung juga. Jadi saya itu kemana nih? Tapi saya tertarik nih dengan apa ya uh, agama Abang nih Kristen ya. Jadi di situ banyak apa ya perintah-perintah mengasihi gitu. Kalau di saya itu kan apa ya ada yang perangnya, ada yang gitu-gitu ngeri-ngeri lah di situ. Terus ada lagi nih yang mungkin bertanya, mungkin kalau Abang bisa jawab. Sebentar, ya. Sebelum bertanya, di dalam Al-Quran ada ajaran kasih, tapi kasih kepada sesama Muslim. Ada itu ajarannya. Kepada kafir saya belum temukan, karena kafir ini dikatakan jangan jadikan penolong. Tapi ada sih mungkin pengampunan kepada kafir, saya nggak tahu ya. Yang saya baca sampai hari ini, kenapa saya dikatakan kafir? Kan itu katanya Tuhan itu satu katanya. Kalau Tuhan satu, kenapa saya dikatakan kafir? Harusnya enggak dong, kan Tuhan kita sama katanya. Kalau Tuhan itu satu dan Tuhan itu sama, saya nggak akan dikatakan kafir. Nah, apa perbedaan Yesus dengan ajaran Yesus? Ajaran Yesus ada dua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah ini tidak dikatakan kasih kepada orang Kristen, tidak ada. Makanya Yesus melarang orang untuk mengatakan orang di luar Kristen adalah kafir. Gak boleh. Karena dia mengasihi baik orang yang beriman kepadanya maupun orang yang tidak beriman kepadanya. Itulah kelebihan Yesus. Silakan. Ya di situ Bang. Tambah pencerahannya nih. Kalau Tuhan Yesus ini saya baca-baca ya, ngikutin ini dari pembelajaran Abang nih, dia bisa menghidupkan orang mati segala macam ya gitu kan. Nah, dia menerima wahyu itu, dia menyampaikan wahyu itu ada saksinya, banyak pengikut dari situ. Nah, yang saya juga bingung nih, Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari malaikat Jibril. Beliau ini saksinya siapa gitu maksud saya, atau di mana gitu. Terus dia pasti pergi ke Gua Hiro itu ya, antar turun dapat wahyu gitu, dapat firman gitu. Itu Bang. Jadi mungkin saksi-saksinya itu yang saya jelaskan sedikit. Kalau mengenai saksi nggak usah heran. Itu anggap aja lah hal biasa ya. Yang menjadi kritisimu adalah seluruh nabi baca Al-Quran itu baik. Setiap Allah datang, semuanya mengenal itu adalah Allah. Tidak pernah mengatakan, membantah. Nah, saya baca hadis Sahih Bukhari 3, permulaan wahyu. Kenapa Muhammad ketika didatangi Jibril, dia tidak langsung mengikuti apa yang dikatakan Jibril, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di situ saya bertanya, ya, kenapa dia harus pergi kepada Warakah menanyakan siapa yang datang kepadanya? Maka Warakah mengatakan sama dengan seperti yang datang kepada Musa, yakni Namus. Maka saya bacalah surah 28 ayat 30 atau surah 28 itu. Di situ saya dapati fakta. Yang datang kepada Musa itu adalah suara. Dan suara itu berasal dari sebatang pohon. Makanya saya selalu bertanya, mengapa Allah SWT harus menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Saya tidak mengatakan Allah jadi pohon, tidak. Menggunakan media pohon. Kenapa tidak menggunakan media manusia? Mereka bingung sampai hari ini. Silakan. Nah, untuk itu Bang, saya banyak kebingungan nih dalam agama saya nih. Nah, satu lagi. Saya sering mengajar di depan orang banyak. Saya tanya kepada orang Kristen, mengapa kamu menjadi Kristen? Mereka jawabnya standar, oh karena kami ikut Yesus begini, begini. Saya bilang, itu jawaban standar. Tetapi kalau kau mau tahu kenapa kau menjadi Kristen, karena sudah ada orang Kristen yang di dalam sorga.
Itu di 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah mereka terima, terserah mereka tolak, itu sudah tertulis dalam kitab suci kita. Maka aku bertanya dalam setiap debat kepada Nandar, tolong kau sebutkan bahwa Tuhanmu kau katakan pemilik sorga. Sebutkan kepada saya, siapa manusia yang sudah dimasukkan Tuhanmu ke dalam sorga yang beragama Islam. Sampai detik ini tidak bisa dijawab Sinandar. Jadi di dalam sejarah kerohanian dunia ini, baik Hindu, Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lainnya, semua sudah membuat pernyataan Tuhan mereka memasukkan umatnya ke dalam sorga. Kenapa hanya di dalam Al-Quran belum ada? Itu pertanyaan saya. Silakan. Untuk lanjutnya nih Bang, masalah ini kalau di Islam tuh kan ada itu malaikat, nama-nama malaikat, nabi-nabinya. Kalau di Kristen tuh ada nggak malaikatnya siapa? Kalau Tuhannya pasti Tuhan Yesus. Itu kalau nabinya, rasulnya mungkin Rasul Paulus, dan yang saya dengar dari apa itu Yohanes sampai itu. Nah, kalau untuk malaikatnya ada namanya nggak Bang? Ada. Contoh Gabriel, contoh Mikael, ada. Itu tertulis di dalam kitab kami. Tapi hebatnya di dalam ajaran Islam, saya banyak itu nonton video TikTok atau video reel. Banyak kali nama-nama malaikat kawan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya bingung, dari mana orang ini tahu nama-nama malaikat ini semua? Ada kalau nggak salah malaikat Malik atau apa, banyak itu. Dari mana mereka tahu? Di Al-Quran aja nggak ada, saya bilang. Luar biasa. Satu lagi nih Bang, untuk mungkin Abang bisa menjelaskan nggak? Kalau di kami ini kan ada itu pas Nabi Muhammad itu melaksanakan ini ya Isra Mi'raj. Dia itu kan dia tuh ini dia di langit seberapa itu dia dilihatkan surga dan neraka. Di situ banyak orang-orang yang disiksa segala macam. Yang membuat saya bingung, pertanyaan begini. Lah kan kita ini belum dihisab, belum di ini ya, siapa yang di neraka itu, maksud saya bingung. Nah, gitu kan kita kan belum ada gitu. Saya juga bingung lah, itu siapa? Itu maksud saya. Itulah pertanyaan kritis namanya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, coba perhatikan baik-baik. Di langit ke-1 bertemu Adam. Adam sudah mati apa belum? Sudah. Setiap saya tanya orang, Adam sudah mati. Di langit ke-1 dia dalam wujud apa? Mereka bilang, iya dibangkitkan. Oke. Kalau dibangkitkan, baca surat 7. Ayat berapa? Ayat 12 dan 14. 12 sampai 25. Apa dikatakan iblis? Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Kalau sudah ada manusia yang dibangkitkan, artinya iblis sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Kan begitu? Nah, makanya saya tanya lagi. Di langit kedua ada Yahya. Yahya sudah mati belum? Sudah. Kepalanya dipenggal. Entah dari mana informasi mereka. Al-Quran tidak menjelaskan kematian Yahya. Tapi mereka bisa. Dari mana? Dari Bible. Tapi mereka tidak mau mengakui. Kalau mereka butuh Bible, dibilang, wah ini kitab dari Tuhan. Kalau nggak butuh, dibilang itu diedit, diubah. Dan itu sudah palsu. Kan lucu. Oke. Sekarang di langit kedua dia bersama siapa? Isa. Sekarang saya tanya. Yahya sudah mati. Isa belum mati. Bertemu di sini. Dalam wujud apa Yahya? Wallahu alam. Ya sudah, nggak bisa ditanya lagi. Silakan. Ya itu Bang. Saya sekarang posisi lagi bingung nih. Jadi beragama itu kan untuk keselamatan dunia akhirat, dan kita untuk itu dia. Makanya aku bilang beragama untuk keselamatan dunia akhirat. Kenapa saya memilih Kristen? Karena sudah ada Kristen di dalam surga dan itu ada di dalam kitab suci kami. Artinya benar Yesus pemilik surga. Dia berani mengatakan sama orang yang salib di sebelah dia, hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam Firdaus. Ada enggak ayat itu di alam Al-Quran? Capek kita beribadah, tapi belum ada Islam yang masuk surga. Bagaimana kira-kira? Kan kritis kita. Iya Pak. Aduh. Nah, sekarang saya tanya kamu, selama kamu di Islam ini, dengan apa umat Islam menuju surga? Coba aku tanya. Ya kalau saya ajaran saya mah ya kita beribadah itu Bang, sholat 5 waktu, zakat, puasa.
segala macam itu ibadah haji. Ya juga haji juga itu saya berpikir juga saya mau bertanya ke sama Muslim pasti kritis nih. Jadi mungkin ke Abang juga nih. Jadi ibadah juga nih contohnya itu kan batu ya kan, misalnya batu dari surga katanya. Terus sampai ya begitulah sampai dicium-cium sampai begitu rela-rela gitu. Menurut saya untuk apa gitu loh. Jadi kalau kita mau beribadah ya langsung aja ke Tuhan gitu maksud saya. Itu terus ada Ya, sekarang harus kita ke situ, ke Tuhan kan di mana aja. Ya. Kenapa sekarang aku jelaskan. Ya, di dalam ajaran Islam jalan ke surga itu pertama bertobat, maka tobatnya diterima. Yang kedua melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga berbuat amal ibadah dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa manusia yang melaksanakan itu 100%? Saya tanya dalam debat, mereka menjawab tidak ada. Luar biasa. Termasuk Muhammad, aku bilang iya. Kenapa Muhammad tidak bisa melaksanakan itu semua? Karena di dalam Quran dikatakan dia juga punya dosa. Nah ini kawan. Ada ayatnya waktu saya berdebat sama Wafi. Itu dibilangkan berdosa dia. Bagaimana kalian mau diselamatkan oleh seorang pendosa? Saya bilang. Sampai hari ini nggak bisa dia jawab. Nggak bisa. Nah, kalau dibilang dengan bertobat dan minta ampun. Satu orang ditulis di Al-Quran yang bertobat dan tobatnya diterima, yakni Adam. Apakah Adam masuk surga? Enggak, diusir. Baca aja Al-Baqarah 30 sampai 38, diusir dari surga. Padahal tobatnya diterima. Makanya saya tantang Wafi, bisa nggak kau tunjukkan satu ayat di Al-Quran di mana Nabi Muhammad bertobat dan tobatnya diterima? Sampai detik ini nggak bisa dia tunjukkan. Oke, ada lagi? Yang terakhir ini Bang, ini pernah Abang kan debat sama Bang Wafi itu sama siapa Nandar juga. Saya pernah itu penjelasan apa itu logik gitu. Jadi masuk di apa ya logika gitu loh. Masalah pertama ini, Abang pernah itu Nabi Muhammad juga berdosa. Terus Allah juga bersolawat pada Nabi, malaikat bernabi. Nah, di situ tuh kedudukannya kok. Jadi kok kenapa Allah malah bersolawat sama Nabi begitu maksudnya? Nah, kan itu malah jadi bingung lah. Terus, itu dia. Nah, itu di ayat itu dikatakan Muhammad memiliki dosa. Bagaimana Allah bersolawat kepada yang memiliki dosa? Sementara Nabi Isa dikatakan tidak punya dosa. Baca aja Sahih Bukhari 6080. Kenapa Allah tidak pernah bersolawat kepada Nabi Isa? Dan tidak ada perintah di dalam Al-Quran agar Nabi Muhammad bersalawat kepada Allah. Saya sudah tanya itu dalam debat. Tunjukkan ayatnya. Di mana perintah Allah SWT Muhammad untuk bersalawat kepada Allah. Sampai hari ini nggak bisa ditunjukkan mereka. Nah itu Bang. Nah satu lagi yang itu yang Pak Paul Zhang itu pernah ini ya. Masalah Habsah itu ya. Habsah itu tahu-tahu setelah begitu. Oh kalau itu aku nggak pandai itu. Kok langsung gitu langsung turun ayat dari Habsah peristiwa Habsah loh sama budaknya itu kok langsung turun ayat ini kok kayak apa ya kayak membentengin kok segampang itu maksud saya gitu Pak. Gitu jadi saya dalam keadaan apa ya saya itu kemana arah saya gitu loh Bang jadi bingung itu ke surga lah. Keluarga saya ya semuanya Muslim lah. Saya sih memang dari turunan Muslim. Tapi memang saya terus terang saya tidak apa ya mempelajari secara detail, secara mendalam tentang itu. Tapi ya pokoknya saya imanin, saya ikutin ajarannya gitu saja. Sebenarnya sih ya ada sedikit ngerti, tapi banyak kan yang kontradiksi ya kayak gitu. Di ayat ini bicarakan ini di sini kok ditolak ini gini nah jadi kayak gitu segampang itu kenapa Allah itu tidak mengeluarkan firman yang langsung mutlak gitu jebret gitu ya. Jadi kayak mohon maaf aja ya kayak apa ya itu kayak di ya itulah mungkin Abang lebih paham. Oke. Ya saran saya ke Pak Angling Dharma, di mana imanmu bertumbuh disitulah berada. Tujuan kita beragama menuju surga.
Kalau Kristen sudah ada di sorga, artinya kami berbangga. Tidak salah kami memilih Kristen. Oke, gitu aja Pak ya. Ada lagi? Oh, sudah. Terima kasih atas pengajaran. Terima kasih Pak Angling Dharma. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam dari Sang Debater.